Teladan mulia Asmaul Husna. Anak-anakku, Asmaul Husna ada yang pernah dengar? Ada. Pernah? Pernah. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Tahu. Ya, apa nak? Nama Allah. Oh, betul, tepuk tangan. Nah, kemudian ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? 1000. Berapa nak? 99. Ya, 99, betul. Sekarang ibu tanya lagi, ada yang bisa sebutkan salah satu di antara 99 nama-nama Allah? Ya, apa saja? Al-Mu'min, Al-Aziz. Al-Aziz, Al-Rahman, Al-Adil, Al-Qudus, Al-Malik. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Kemudian bagaimana kita menampilkan sikap suka menahan diri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib dengan benar. Karena ini anak-anakku merupakan pertemuan kedua kita tentang Asmaul Husna. Sebentar kita akan praktek membuat karya kaligrafi salah satu Asmaul Husna itu. Nanti ibu akan berikan LKPD-nya. Kemudian sebelum kita lanjut, ibu menjelaskan materi. Silakan anak-anakku kasih naik HP-nya, buka grupnya. Ibu sudah kirimkan asesmen awal kita atau asesmen diagnostik. Terlebih dahulu silakan dulu anak-anakku kerjakan. Ya, dimulai kerjakan nak. Oke, ibu sudah lihat hasil asesmen diagnostik yang ibu tadi berikan. Alhamdulillah anak-anakku sebagian besar sudah bisa menjawab dengan benar, namun ada juga beberapa yang masih salah. Nah, sekarang kita jawab bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan yang salah? Maha penyayang. Maha apa? Penyayang. Anak-anakku jawab.
anak-anakku, hamba Allah yang bertakwa itu yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan janji Allah bagi yang bertakwa adalah dimasukkan ke dalam surga. Nah, begitupun sebaliknya orang yang tidak bertakwa. Nah, kemudian cara kita berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Yang pertama adalah menahan diri. Nah, menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Nah, ibu kasih contoh, menahan diri. Nah, yang pertama, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Jadi anak-anakku, jangan sampai kita lihat teman kita punya sesuatu, dan kita juga membelikannya, kita terpaksa membeli juga. Kita tidak boleh seperti itu. Itu namanya sifat boros. Jadi anak-anakku harus bisa menahan diri. Kemudian bagaimana menahan diri kita dari contohnya dalam bermain bagi laki-laki, misalkan bermain bola. Dalam bermain bola ada misalkan tidak disengaja jatuh, tidak sengaja ditendang kakinya. Anak-anakku harus mampu menahan diri, menahan amarahnya, karena dengan amarah anak-anakku akan rugi. Paham, nak? Paham. Kemudian mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contohnya makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, dan menyiapkan alat sekolah sendiri. Contoh, anak-anakku kalau pagi biasakan bangun sendiri, nak. Paham? Kemudian bagaimana pakaiannya? Kita berpakaian sendiri. Jangan lagi orang tuanya yang memakaikan bajunya. Begitupun dengan kita juga harus belajar mencuci pakaian kita sendiri supaya kita selalu mandiri. Paham? Contohnya dalam pelajaran, dalam ulangan, kita harus mandiri, mengerjakannya sendiri. Jangan bekerja sama. Bisa? Kemudian cinta kepada Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting adalah kebersihan hati. Kita harus selalu menjaga kebersihan hati kita. Dengan cara apa? Jangan kita berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian selanjutnya menjaga lisan. Menjaga lisan itu menjaga ucapan kita. Menggunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntutan. Jauhkan dari dosa-dosa seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela dan membuka aib seseorang. Jadi anak-anakku, sangat penting sekali kita itu menjaga lisan. Contohnya, jangan selalu mengejek teman. Itu tidak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita harus menjaga lisan, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jangan biasa kita mendengar di HP, kita juga ucapkan, padahal itu hal-hal yang tidak baik. Boleh kita membuka HP, tapi mendengarkan hal-hal yang baik. Apa yang perlu kita ucapkan, menjaga lisan kita, ya biasakan kita selalu berzikir, mengingat Allah. Kemudian bagaimana bertutur kata yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Jadi anak-anak penting sekali menjaga lisan. Jangan sampai ketika kita berucap, dapat menyakiti hati orang lain. Jangan seperti itu. Paham? Kemudian hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Menciptakan ketertiban sehingga orang lain merasa aman. Jadi anak-anakku jangan suka mengganggu orang lain. Kita harus hidup tertib. Jangan mengganggu tetangga kita pada saat waktunya tidur. Jangan membunyikan suara televisi yang keras. Paham?
anak-anakku suruh menghitung. Jadi hari ini kita akan bekerja kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerja kelompok. Ibu nanti suruh menghitung 1 sampai 5. Jadi ibu akan bagi 5 kelompok. Ya, kita mulainya. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, silakan anak-anakku bergabung ke kelompoknya. jadi nomor Bapak. Ya, nomor 1 di kelompok sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi anak-anakku yang mempunyai nomor 1 kelompok ini, nak, silakan bergerak. Bagaimana anak-anak? Sudah gabung ke kelompoknya? Sudah. Ya. Jadi sebelum ibu bagikan lembar LKPD, jadi di sini anak-anakku nanti akan membuat kaligrafi. Ibu akan jelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi anak-anakku ditulis bisa dilihat nanti seperti ini ya LKPD-nya.
Fokus ya. Supaya anak-anak fokus. Karena tadi sudah melakukan kerja kelompok. Kita mulai. Kopi. Saya Bunda. Bunda. Saya kalau tidak Bunda. Bukan. Saya. Oke, tepuk tangan. Supaya anak-anak tidak jenuh. Sekarang semua perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk memperlihatkan hasil kerja kelompoknya. Silakan dimulai kelompok 1. Semua maju ke depan. Perwakilan kelompok. Ini saja. Oke. Sekarang, anak-anakku perlihatkan karyanya. Ke sini nak. Ya, ke sini. Sekarang perlihatkan karyanya masing-masing. Ya, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, kembali ke tempatnya. Hasil karyanya nanti dikumpul ya. Bagaimana nak? Senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Tadi ibu lihat kolaborasinya bagus, kerjasamanya bagus, ya. Jadi ada semua anak-anakku kerjasama dengan baik, dan tadi kerapian juga hasilnya. Hasil kaligrafinya sudah bagus, meskipun ada yang perlu diperbaiki, dipercantik lagi, tapi alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk semua. Sekarang ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi anak-anakku, di samping anak-anakku tadi membuat kaligrafi nama-nama Allah, meskipun hanya 5 yang kita pelajari pada bab ini, tapi anak-anakku penting mengetahui 99 Asmaul Husna dan bagaimana anak-anakku meneladaninya baik dalam kehidupan di sekolah maupun kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana contohnya meneladani perilaku Asmaul Husna seperti menahan diri, menahan diri, perbuatan yang tidak baik, yang tadinya mau melakukan itu, tapi kita mampu menahan diri saat kita mau marah, menjaga emosi kita, bagaimana kita bertutur kata yang bagus, mengucapkan kata-kata yang bagus, bagaimana kita menjaga lisan kita, jadi jika kita tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Jadi anak-anakku, jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain. Bagaimana juga kita menjaga kebersihan hati kita, jangan selalu berprasangka yang buruk. Jadi itu semua contoh meneladaninya. Anak-anakku, senang dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana tadi kerjasamanya dengan temannya? Bagus? Alhamdulillah. Dan untuk tugas di rumah, ibu akan memberikan tugas, yaitu anak-anakku. Tadi kita belajar tentang 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Silahkan anak-anakku mencari perilaku, contoh perilaku yang baik meneladani kelima Asmaul Husna itu. Silakan anak-anakku ditulis di bukunya dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana anak-anak, Pak? Bagus. Nah, jadi itu tadi sangat penting kita meneladani Asmaul Husna. Anak-anakku yang belum hafal 99 Asmaul Husna, diupayakan dihafal. Nah, bagaimana jadi supaya kita selalu mengingat dan menyebut nama-nama Allah. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang.
keamanannya sampai di rumah. Bagi yang belum datang penjemputnya, silakan anak-anakku tunggu. Bagi yang jalan kaki boleh langsung pulang. Bagaimana anak-anak, Pak? Paham, Bu. Sebelum kita pulang, kita tepuk semangat dulu. Oke, berdiri. Tepuk semangat. Se, se, se. Se, se, se. Semangat. Oke, duduk kembali. Jadi kenapa Ibu Guru suruh tepuk tangan? Jadi bukan tepuk semangat. Jadi bukan hanya saat kita mau belajar kita harus semangat. Mina, dalam setiap saat kita harus semangat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selama sampai di rumah, ingat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum.